Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum perkuliahan dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Mary malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Mary, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ical wabarakatuh. atas bantuannya untuk membuka acara. Selamat pagi Bapak Ibu, biar semangat kita merasa pagi ya. Nggak Semangat pagi. kerasa kita udah tinggal satu kali pertemuan lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Soal UAS sementara ini sudah saya titipkan ke Ical, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Saya berharap tidak ada nilai selain A yang saya berikan untuk kelas ini, terutama teman-teman yang rajin masuk ya, absennya penuh, jadi bisa berharap dapat A begitu ya. Oke, baik teman-teman. Amin ya robbal alamin ya, supaya nggak sia-sia gitu ya rasanya. Udah capek-capek kuliah, terus habis itu menyiapkan waktu dan segala macam kerepotan yang terjadi di rumah. Saya berharap memang nilai A itu nilai yang pantas buat teman-teman. Oke, kita masuk ke materi 11. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah nampak ya, sebentar. Lagi-lagi kita membicarakan strategi dalam meningkatkan engagement. Ada yang masih ingat barangkali engagement itu apa? Apa ayo engagement? Interaksi Bu dengan customer atau klien. Yes, betul sekali. Engagement adalah interaksi yang bisa kita lakukan dengan klien atau audience melalui platform digital kita. Bisa website, Instagram, YouTube, atau Facebook. Di materi kali ini, oke, kita masih berkutat dengan engagement rate. Engagement rate ini adalah matriks dasar yang dipakai dalam dunia marketing untuk mengukur seberapa besar reaksi yang didapat oleh suatu konten yang diunggah ke media sosial. Kita bikin cakupan yang agak kecil. Di materi kali ini kita akan membicarakan khusus mengenai Instagram saja, meskipun bisa diterapkan di media sosial yang lain, tapi kami mengkhususkan materi ini untuk di Instagram. Sementara itu, engagement Instagram adalah parameter untuk mengetahui serta mengukur seberapa besar pengguna Instagram melihat dan bereaksi dengan konten yang diunggah. Dari like-nya, dari komennya, dari dia membagikan ke orang lain. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah engagement Instagram berhasil atau enggak, itu bisa dilihat dari likes, jumlah komen, share, view, save, dan repost-nya. Engagement Instagram akan mengalami kenaikan apabila sebuah konten yang diunggah itu mendapatkan reaksi dari banyak orang. Apalagi jika sudah masuk dalam algoritma Instagram. Masih ingat ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya algoritma Instagram kita bagus. Salah satunya adalah dengan cara apa? Ayo, masih ingat? Masih ingat apa? Cara untuk menaikkan algoritma Instagram. Ada yang masih ingat?
Apa kira-kira? Ayo. Konsisten ya. Artinya kalau kita ngepost di hari Selasa jam 10, Rabu jam 10, Kamis jam 10, begitu juga Jumat jam 10, berarti di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat jam 10 itu harus disiapkan konten. Dengan itu algoritma Instagram kita bisa naik. Nggak perlu setiap hari ya Bapak Ibu, seminggu 2 atau 3 kali saja sudah cukup efektif untuk menaikkan algoritma Instagram. Biasanya kalau sudah naik algoritmanya, itu postingan kita akan banyak muncul di postingannya orang-orang, khususnya teman-temannya kita atau follower-follower kita. Jadi orang-orang akan semakin mudah untuk mencari suatu produk atau jasa karena akan muncul sesuai dengan apa yang kita cari. Maka dari itu perlu mempelajari secara dalam bagaimana cara mengelola Instagram dengan baik dan benar, khususnya bagi kamu yang menjalankan bisnis dan mempromosikannya lewat Instagram. Kalau cuman pakai penjualan online dan itu hanya berasal dari Instagram, maka konten ini benar-benar menarik ya. Apabila konten yang diunggah memiliki nilai lebih, maka engagement Instagram kita juga akan ikut meningkat. Cara mengecek engagement rate Instagram itu cukup mudah. Ada rumus khusus untuk mengukurnya, yakni dengan menambahkan jumlah likes dan komentar yang didapat per postingan. Setelah itu bagi dengan jumlah follower yang kamu miliki, kemudian dikali 100. Jadi like sama komentarnya dijumlah, terus dibagi jumlah followernya, lalu dikalikan 100. Gampang ya cara ngecek engagement rate-nya Instagram. Sebenarnya Instagram itu udah nyediain fitur yang namanya Insight yang dapat memudahkan penggunanya untuk melihat secara rinci suatu postingan. Jadi kalau kita klik di Instagram kita, ada yang namanya Insight. Data-data yang didapat lewat algoritma Instagram itu akan disajikan di sana. Lewat fitur ini kita bisa mengetahui siapa pengguna pengguna Instagram yang melihat postingan kita berdasarkan gender, usia, dan juga lokasi. Hadirnya fitur Insight ini memudahkan kita dalam mengetahui apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan yang melihat konten, lalu di rentang usia berapa, rata-rata pengguna Instagram. Hal ini juga bisa jadi bahan evaluasi ke depannya jika konten yang diunggah itu sudah tepat atau belum. Menurut saya, lebih banyak perempuan yang melihat Instagram itu karena bagaimanapun juga yang namanya ibu rumah tangga, kemudian mereka-mereka yang sering berada di rumah itu memang menjadikan Instagram sebagai salah satu hiburan alternatif. Artinya tidak hanya bisa melihat hal-hal yang kita butuhkan, melainkan juga apa yang istilahnya bisa jadi ide bisnis, kemudian ide memasak, dan lain-lain sebagainya, itu bisa dilihat dari Instagram. Hadirnya fitur Insight itu memudahkan kita dalam mengetahui laki-laki atau banyak perempuan yang melihat konten kita. Nah, sekarang kita masuk ke cara menaikkan engagement Instagram. Sampai sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum kita lanjutkan. Gimana sih Bu cara menaikkan engagement Instagram? Ketika mulai menggunakan Instagram untuk menjalankan bisnis, kita juga harus mempelajari tentang engagement.
Nggak cuma itu, kita juga paham bagaimana cara menaikkan engagement Instagram sehingga bisnis kita semakin dikenal luas dan cuan makin bertambah. Kalau ini sih memang semua orang pengen ya, gimana caranya bisnis kita terkenal, kemudian menjadi pembeli dan kemudian menghasilkan cuan. Yang pertama harus paham dulu kita target audiensnya itu siapa. Sebelum mengunggah konten di Instagram, kita harus tahu lebih dulu target audiensnya. Yang melihat siapa, yang membaca siapa, yang ngedenger konten yang kita unggah di Instagram itu siapa. Lah, kalau target audiensnya itu sudah sesuai sama sasaran, konten yang kita unggah akan banyak dilihat. Yang ini pasti. Hal ini bisa menaikkan engagement Instagram perlahan tapi pasti. Bisnis yang kita jalankan bisa dikenal luas oleh masyarakat. Gimana Bu caranya biar tahu target audiensnya? Teman-teman masih ingat polling? Nah, kita bisa menggunakan polling atau kuis untuk mengetahui lokasi contohnya, kemudian jenis kelamin, ya, yang hal-hal yang pilihannya cuma dua atau tiga yang gampang-gampang aja bisa dimasukkan di sebagai target audiens kita. Yang kedua, membuat konten yang bagus dan menarik. Mengunggah konten di Instagram nggak bisa asal-asalan. Kita harus paham apa yang sedang tren saat ini, dan jika kita bisa mengikuti arus tren tersebut, maka akun Instagram kita makin dikenal luas, akhirnya bisa menaikkan engagement. Tapi perlu diingat, ikut tren yang positif dan pastikan jangan menjiplak ide atau karya dari pesaing, karena hal ini akan merusak reputasi bisnis yang kamu sedang bangun. Artinya, kita boleh ngelihat punyanya pesaing, tapi jangan plek ketiplek ya, artinya menjiplak ide atau karyanya dari pesaing, karena itu berefek gak bagus juga buat karir yang sedang kita bangun atau bisnis yang kita bangun. Selain itu, buat konten yang menarik dan nggak membosankan. Sedikit informasi, saat ini banyak anak muda yang senang dengan hal-hal berbau estetik. Bisa kafe estetik, kemudian tempat-tempat yang estetik, kemudian ruangan yang estetik. Jadi sebisa mungkin buat konten yang estetik. Hal ini agar audiens tetap tertarik melihat konten yang diunggah supaya engagement Instagram kita juga bisa naik. Yang ketiga, perlunya berinteraksi dengan audiens Instagram. Nggak perlu setiap hari, cuman mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Membuat polling atau kita harus berinteraksi dengan audiens. Jadi bukan audiens saja yang berinteraksi dengan kita, namun kita yang mengelola akun Instagram juga perlu berinteraksi dengan mereka. Misalnya dalam salah satu postingan di Instagram, ada sejumlah audiens yang menanyakan suatu produk. Jika kita melihat komentar tersebut, kita bisa membalas dengan kata-kata yang seru dan informatif sehingga audiens juga semangat, juga ikut senang mendapatkan reaksi yang positif. Yang keempat, gunakan hashtag dan location tag. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika mengunggah konten di Instagram adalah dengan menggunakan hashtag ya yang ada tanda pagar ini ya, dan location tag. Dengan begitu para audiens bisa dengan mudah jika ingin mencari suatu produk atau barang di Instagram. Secara nggak langsung menggunakan hashtag dan location tag juga bisa menaikkan engagement Instagram. Yang kelima, bikin Instagram Stories dan Reels. Jadi kalau Instagram Stories sama Reels ini setahu saya tidak dibatasi hanya 1 menit, artinya 5 menit itu juga bisa. Jadi ini bisa lebih leluasa kita kalau ingin mengunggah di post. Jadi lebih panjang gitu ya waktunya. Artinya
Kalau iklan produk atau jasa kita itu kita bikin videonya lebih dari 1 menit, dia tetap akan bisa ditampilkan dengan nge-reels atau bikin Instagram Stories. Sedikit berbeda dengan Instagram Stories, di Reels kita bisa membuat video yang menarik dan seru, namun diusahakan tetap sesuai dengan tema konten yang diunggah di post. Cara ini cukup ampuh dalam menarik audiens sehingga juga bisa menaikkan engagement Instagram. Yang keenam, ini memang agak repot, konsisten memproduksi konten. Oleh karenanya, saya tidak menganjurkan teman-teman itu bikin konten seminggu 7 hari gitu ya, atau sebulan 30 hari gitu, enggak. Cukup seminggu 2-3 kali, pilih harinya tapi konsisten. Supaya apa? Engagement Instagram, algoritmanya membaca itu dan terus bertambah. Kuncinya adalah tetap produksi konten secara konsisten. Artinya, kalau minggu ini kita punya cadangan, kita sudah bikin 4 konten, berarti minggu depannya yang kita berikan adalah bisa 2 atau 3, tapi memang harus konsisten. Sebaiknya memang dilebihin ya, teman-teman. Jadi, kalau kita punya target seminggu bikin 3, kalau bisa di hari-hari itu kita nyicil, di minggu itu kita nyicil, kita bikin 4 atau 5. Supaya apa? Minggu depan, kalau ada acara yang tidak terduga, tim kita ada yang sakit, kemudian ada yang nggak bisa masuk, kita nggak kelabakan karena kita sudah punya cadangan konten. Jangan sampai nggak ngunggah konten di Instagram hingga lebih dari 1 minggu. Soalnya ini dapat mempengaruhi jumlah engagement di Instagram. Jadi upayakan paling minim itu seminggu sekali, sebulan 4 kali. Bayangkan ketika kita rutin mengunggah konten yang menarik dan kreatif, lalu tiba-tiba dalam sekejap akun Instagram kita sunyi dan nggak ada postingan terbaru. Katakanlah sampai 2 minggu atau 3 minggu. Pasti ditinggal sama audiens dan bikin algoritma kita itu turun lagi. Jadi nanti kalau kita sudah bikin audiens, naikkan dia itu agak sedikit susah. Jadi lebih baik kalau punya waktu memang di apa ya, disimpan postingan-postingannya itu, kemudian di minggu berikutnya bisa diposting lagi. Kemudian unggah konten di waktu yang pas. Ada jam-jam tertentunya Instagram itu yang merupakan prime time atau banyak yang masuk ke website itu, kemudian kita harus mengupload konten pada jam-jam yang pas dan telah ditentukan. Hal ini juga bisa dilakukan sebagai sebuah cara untuk menaikkan jumlah engagement Instagram. Gimana caranya mengetahui waktu yang pas untuk mengetahui konten di Instagram? Kita bisa ngelihatnya lewat fitur insight. Di situ soalnya tertera jam berapa para audiens kita, follower kita, aktif membuka dan melihat konten yang kamu unggah. Jadi kita bisa tahu kapan yang pas waktunya, apakah pagi atau siang atau sore atau malam. Kalau dibahas secara umum, waktu terbaik untuk mengunggah postingan di Instagram yaitu jam 11 di hari Rabu, 14 sampai 15 di Kamis, dan 10 pada hari Jumat. Itu jam-jam rame ya. Meskipun begitu, ada baiknya kita tetap ngecek di fitur Insight agar bisa disesuaikan dengan target engagement Instagram. Yang umum itu adalah memang jam 10 Rabu, jam 2 sampai jam 3 Kamis, atau jam 10 Jumat. Tapi bisa jadi ini berubah tergantung dari insight-nya Instagram kita. Kita mau pakai yang mana itu terserah kita. Kalau mau coba-coba, nggak apa-apa juga. Bu, Senin sama Selasa itu memang hari sepi. Tapi saya tetap punya postingan karena sudah kesepakatan setiap Senin, Selasa, Rabu kita posting, Kamisnya enggak apa-apa juga kalau seperti itu. Cuman tetap harus dilihat kalau kita posting di jam-jam yang sepi,
alias gak ada audiens, percuma juga, gak ada yang ngeliat. Oleh karenanya, selain ngeliat postingan pada hari Rabu jam 11, Selasa jam 11, Rabu jam 2, Kamis, kemudian Jumat jam 10, kita juga harus nyocokin dengan insight kita. Siapa tahu insight kita itu ada jam-jam di luar ini, misalnya Senin atau Selasa, itu juga nggak apa-apa. Yang kedelapan, ajukan pertanyaan di caption buat para follower. Ini adalah salah satu cara untuk kita berinteraksi. Artinya pertanyaannya jangan yang sulit-sulit ya dijawabnya. Kita bisa mancing dengan cara menanyakan hal yang sederhana seperti dari mana mereka berasal atau apa bidang profesional mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, selalu balas komentar di postingan. Loh Bu, berarti kan harus setiap hari ngeliat di Instagram. Iya, upayakan setiap jam kerja kita kerja rata-rata 8 jam ya. Itu 1 atau 2 jam sekali, upayakan melihat di Instagram. Utamanya pada hari-hari yang mana kita memang bekerja, masuk kantor, kemudian memang tugasnya kita adalah untuk memantau postingan-postingan kita. Dibalas komentarnya jangan dengan komentar yang sarkasme atau sinis ya, meskipun nggak enak banget gitu ya buat kita. Misalnya ada yang komplain mengenai produk, tetap jawabnya harus dengan baik, harus dengan sopan. Kalau, halo? Oh, kalau perlu, kalau ada komentar yang keras gitu ya, benar-benar kita benar-benar nggak nyaman, bisa teman-teman DM, kemudian tanyakan permasalahannya. Kalau memang kita yang dipersalahkan produknya, meskipun kita ngerasa benar, tolong ditekan egonya, jangan lupa minta maaf, kemudian dijawab dengan baik sebagai solusinya. Memang gak enak sih Yore, pencitraan koyok ngono iku. Tapi bagaimanapun juga kesan untuk membuat profesional itu harus kita lakukan kalau pengen engagement rate kita itu naik. Seperti itu. Kemudian yang ke-10, fokusnya buat nambah teman bukan follower. Jangan buru-buru langsung tambah follower. Jadi gunakan waktu kita sebaik mungkin melakukan riset untuk menemukan cara yang tepat. Temukan komunitas kecil yang memiliki minat yang sama, usahakan untuk saling mendukung setiap kali seseorang memposting, juga kasih komentar dan kasih like postingan orang-orang itu. Mungkin biar lebih jelas kita bisa putar videonya, Ical. Bisa bantu saya stop share dulu. Yang ke-11 ya, Cal. Baik, Bu. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Andika. Kali ini saya akan bahas tentang Instagram marketing ya. Kenapa Instagram marketing? Karena sejauh ini memang Instagram itu tetap jadi favorit ya untuk saluran penjualan atau saluran promosi. Saya yakin dan teman-teman pasti juga yakin kalau kita itu nggak akan ninggalin Instagram gitu aja. Jadi, karena memang faktanya Instagram ini termasuk yang terbesar ya, sosial media yang terbesar penggunanya. Dan kalau kalian belum tahu ya, 90% pengguna Instagram itu rata-rata pasti mengikuti minimal satu akun bisnis atau akun jualan. Jadi kalau saya boleh tebak, pasti teman-teman semua ya minimal di akun Instagramnya tuh ngefollow satu akun jualan atau akun bisnis atau akun apapun yang memang tujuannya untuk jualan ya. Oke, di materi kali ini saya mau bagi-bagi tips Instagram marketing. Jadi kalau teman-teman sebelumnya nonton di YouTube saya, di channel saya itu juga di video-video yang lama juga ada beberapa tips Instagram. Nah, ini saya mau bagikan tips yang kayaknya sih belum pernah saya bagikan di YouTube saya ya. Dan ini memang sering saya pakai tekniknya untuk mempromosikan produk yang saya punya sendiri atau produk orang lain ya. Teman, silahkan nonton sampai selesai dan jangan di skip ya. Jadi bahasan kali ini adalah tentang akun Instagram jualan yang sepi ya, terutama akun jualan ya, sekali lagi akun jualan atau akun bisnis, bukan akun personal yang kita untuk share konten-konten pribadi dengan keluarga, itu bukan teman-teman, tapi lebih ke akun yang tujuannya untuk bisnis, untuk jualan, untuk branding atau apapun lah intinya untuk bisnis ya.
Jadi ada 2 poin yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama tentang sebab akun Instagram sepi ya, yang kedua caranya bikin rame kayak gimana ya. Oke, langsung aja masuk ke materi ya teman-teman. Yang pertama adalah kenapa sih akun Instagram sepi ya. Faktor pertama yang bikin akun Instagram sepi itu biasanya ya yang pertama banget adalah kontennya minim. Kontennya minim itu biasanya ya yang punya akun tuh malas posting, atau yang punya akun sebenarnya rajin posting tapi nggak punya ide, jadi bingung lah mau posting apa. Ini bisa teman-teman cek kalau misalkan kita sebagai orang biasa ya, perilaku kita di dunia offline. Misalkan kalian mau datang ke sebuah toko ya, mau cari sesuatu lah, toko sepatu misalkan, mau beli sepatu. Nah, dari banyak toko sepatu biasanya ya kalian akan datang ke toko yang di dalamnya itu barangnya banyak ya, stoknya banyak, pilihannya banyak, etalasenya penuh, daripada kita datang ke toko yang etalasenya tuh barangnya dikit atau nggak penuh, banyak yang kosong-kosong, banyak yang bolong-bolong. Jadi orang mau datang ke situ kan malas. Kenapa ya? Karena barangnya dikit. Nah, itu juga jadi pertimbangan dari seorang pengguna Instagram untuk datang ke sebuah akun. Apakah dia mau follow atau enggak ya tergantung jumlah kontennya kan. Contoh misalkan kalau akun Instagram saya ini postingannya hanya ada 10, pasti teman-teman akan ragu untuk memfollow saya. Kenapa? Karena ya tadi postingannya terlalu sedikit, jadi kontennya tidak cukup banyak untuk membuat orang percaya untuk ngefollow akun itu. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, yang kedua berikutnya, kontennya mungkin banyak, tapi orang nggak mau interaksi di situ, makanya sepi. Kenapa? Karena kontennya membosankan. Contoh misalkan kontennya isinya cuma jualan aja, cuman ada diskon, promo, atau gambar produk seperti foto produk atau katalog ya. Jadi Instagram itu, akun Instagram teman-teman terlihat cuman seperti katalog aja. Jadi orang cuman nge-scroll-scroll lihat barang, udah ngelihat displaynya, udah selesai. Atau misalkan ada testimoni. Coba kita cari contohnya ya teman-teman untuk akun-akun yang seperti isinya konten jualan aja, atau konten produk aja, atau testimoni aja. Itu seperti apa? Oke, misalnya akun ini, kebetulan ini akunnya jualan mobil. Kalau teman-teman lihat isinya seperti katalog aja ya, semuanya gambar mobil. Dan jika dibandingkan dengan jumlah followernya biasanya jauh sih ya, follower 29k tapi yang like cuman 100 di angka 100-an lah ya. Komennya pun kadang-kadang 0 atau 1 atau 2. Contoh lain misalkan akun ini juga sama, kurang lebih isinya hanya katalog produk ya. Kalau dilihat jumlah follower dan interaksinya kayaknya memang jauh banget ya dengan follower segitu, tapi likes-nya cuma 15, yang komen 0. Begitupun dengan akun ini, followernya 20.000, kontennya kurang lebih sama ya, katalog dan sangat-sangat monoton. Interaksinya pun sangat-sangat sepi ya. Terus berikutnya yang ketiga ya, kenapa akun Instagram sepi? Karena kontennya dan captionnya itu tidak memancing orang untuk interaksi. Artinya ya sifatnya itu hanya sebagai pengumuman aja. Jadi orang mau interaksi juga ya sudah jelas sih, semuanya ada di sini kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa sih penyebabnya akun kita sepi, sekarang saatnya kita harus tahu ya atau perbaiki gimana caranya supaya akun Instagram kita tuh nggak sepi lagi, bisa rame lagi. Gimana caranya? Oke, saya tunjukin ke teman-teman. Ini adalah cara-cara yang biasanya saya pakai untuk meramaikan akun-akun saya ya. Yang pertama, teman-teman harus tanamkan dulu mindsetnya ya. Kalau selama ini sepi itu ya memang lagi sepi atau apa, enggak itu teman-teman. Jadi secara natural itu kita atau orang lain itu tidak akan berbicara, tidak akan bertanya kalau nggak ada yang nanya ya, atau kalau nggak ada yang nyuruh. Jadi cenderung pilih diem aja. Kenapa diem aja? Karena diem itu ya enteng, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Orang kan cenderung pilih yang gampang daripada yang susah, yang ribet kan. Nah, ini juga berlaku di dunia online teman-teman. Orang nggak akan komen, nggak akan nge-like kalau nggak ada yang nyuruh atau nggak ada yang ngajak, atau tidak ada konten yang wah ini saya harus komen nih karena kontennya kayak gini. Misalkan saya nggak setuju nih harus komen, atau saya setuju banget nih saya harus komen, kayak gitu. Jadi kalau nggak ada pemancingnya, nggak ada pancingannya, orang akan diem aja ya. Teman-teman harus tahu prinsip ini ya. Oke, berikutnya adalah teman-teman wajib rutin posting. Ingat yang tadi ya di awal, kalau yang namanya akun kita sepi itu salah satunya adalah kontennya sedikit. Karena kontennya sedikit, orang mau datang aja nggak mau. Kalau orang nggak mau datang ya gimana bisa rame kan gitu ya. Jadi sama prinsipnya kalau teman-teman masuk ke toko, tokonya sepi,
sama yang toko rame pasti lebih percaya beli ke toko yang rame kan. Mau makan aja nih, mau makan di restoran atau tempat makan, ada tempat makan yang sepi, pasti pikirannya udah negatif dulu nih. Waduh, jangan-jangan makanannya nggak enak nih ya. Begitu ada tempat makan yang rame, nggak tanpa pikir panjang langsung ke situ aja deh, itu rame kayaknya enak. Nah, kayak gitu ya. Terus berikutnya teman-teman, variasikan konten untuk menghidupkan akun ya. Ini tujuannya supaya follower kita itu nggak bosen dan akun kita juga nggak monoton teman-teman. Jadi kadang-kadang kita perlu membuat postingan tentang tips ya berkaitan dengan produk kita, atau membuat konten-konten yang interaktif ya. Kalau tips itu kan informatif, kalau yang interaktif contohnya kuis, giveaway, atau polling ya. Seperti apa sih contohnya untuk konten-konten yang informatif atau interaktif? Saya kasih contoh misalkan ini ya, saya kasih tips ya. Terus ini konten interaktif, yaitu kita melempar pertanyaan. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya orang menjawab di komentar. Akhirnya kontennya rame ya. Contoh ini ada 97 komen. Biasanya cuman ini ada 0 komen, ini ada 5, ini 0 lagi, ini 23 ya. Jadi di sini komennya paling tinggi. Kenapa ya? Karena follower kita ajak untuk berkomentar, makanya mereka akan berkomentar. Contoh lain misalkan ini juga akun jualan ya. Di antaranya ada konten jualan, ada konten informatif ya kayak gini. Terus ada juga polling nih ya. Jadi mengajak follower untuk komen, pilih yang mana. Nanti mereka akan komen di situ ya. Akhirnya komentarnya banyak dan interaksinya tinggi. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya tentang gimana caranya menaikkan interaksi Instagram kita. Jadi yang tadinya akun itu sepi sekarang bisa jadi rame. Nah, kalau kalian pakai Instagram itu untuk keperluan bisnis, saya sarankan untuk menggunakan akun Instagram yang berjenis akun bisnis ya, bukan akun personal. Karena dengan akun bisnis tuh nanti kita bisa dapetin insight dari perkembangan akun kita. Salah satu fiturnya kayak gitu. Nah, selain yang saya sebutin tadi, kalau misalkan teman-teman sudah pakai Instagram yang bisnis, itu nanti kita bisa tambahkan fitur yang namanya Messenger API for Instagram. Apa sih Messenger API for Instagram ini? Jadi salah satu fitur kalau misalkan kita pakai Messenger API for Instagram itu, akun Instagram bisnis kita yang tadinya kalau libur itu nggak bisa ngerespon apa-apa, sekarang sudah bisa dijadwalkan responnya. Jadi kalau pas kita libur, kita off atau tengah malam, ada orang komen, ada orang DM, tetap bisa ngebales DM yang masuk. Itu salah satunya. Tapi untuk menggunakan Messenger API for Instagram ini, kita nggak bisa langsung pakai gitu aja. Karena fitur ini harus terintegrasi dengan dashboard yang dimiliki atau yang disediakan oleh partner resmi dari Instagram. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau di Indonesia gimana caranya bisa dapetin dashboard yang terintegrasi dengan Messenger API for Instagram? Oke, saya mau perkenalkan perusahaan teknologi yang namanya Qisqas ya. Jadi Qisqas ini perusahaan teknologi yang fokusnya membuat software real-time communication. Dan salah satu produknya adalah Messenger API for Instagram. Kalian bisa cek websitenya Qisqas lewat linknya ada di deskripsi video ini. Jadi ketika mendapatkan Messaging API for Instagram, akun bisnis kita akan dapetin fitur ya dan berbagai manfaat kombinasi antara Messenger API for Instagram dan Qisqas Multi Channel Chat. Kayak gimana sih Qisqas Multi Channel Chat? Oke, saya kasih lihat ke teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan halaman seperti ini, tinggal login aja nih. Saya contohkan untuk loginnya ya. Untuk loginnya nanti kita tinggal masukkan saja username atau email kita yang sudah kita daftarkan di Qisqas plus passwordnya. Kalau sudah, tinggal klik sign in. Jadi seperti ini teman-teman tampilan dari Qisqas Multi Channel Chat ya. Di sini kita nggak hanya bisa untuk mengelola DM yang masuk di akun Instagram kita, tapi juga berbagai macam aplikasi perpesanan yang lain kita juga bisa kelola di sini. Misalkan di Facebook Messenger juga masuk, terus di WA sendiri itu juga masuk ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti pakai Messenger API for Instagram, selain dapetin fitur untuk Qisqas Multi Channel Chat tadi ya, ini juga akan dapat beberapa manfaat lainnya nih buat bisnis teman-teman. Saya kasih tunjuk dulu ya, ini saya ganti ke bahasa Indonesia. Oh ya teman-teman, kalau nanti mau pakai fasilitas Messenger API for Instagram ini, pastikan akunnya tadi adalah akun Instagram bisnis dan sudah terkonek dengan Facebook page ya, atau halaman di Facebook. Itu gampang banget kok. Oke, jadi ada 5 poin penting yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan layanan dari Qisqas ini ya teman-teman. Yang pertama tentunya kita bisa menghadirkan layanan fast respon ke pelanggan kita ya, karena adanya fitur template message, auto reply, dan quick reply. Bahkan quick reply-nya ini bisa di-set sampai 13 pilihan tombol
untuk pelanggan kita. Jadi mereka nanti tinggal pilih tombol keberapa, nanti jawabannya apa, kita itu bisa set semuanya dengan mudah lewat aplikasi di Qisqas Multi Channel Chat. Poin yang kedua, kalau nanti teman-teman pakai Qisqas ya, nanti kita bisa menambahkan agen ke dalam bisnis kita. Jadi kalau di aplikasi Qisqas Multi Channel Chat di bagian setting, nanti teman-teman ada opsi untuk agen manajemen ya. Jadi nanti kita mau menambahkan berapa agen ya, berapa jumlah agen, atau misalkan teman-teman punya beberapa admin, misalkan 10, nanti mau dimasukkan ke Qisqas semua, itu bisa. Bahkan kita bisa set levelnya. Contohnya kayak gini, misalkan agen 1 dia membalas untuk semua chat yang masuk di semua platform. Terus agen yang lain dia hanya jawab di Instagram saja atau WA saja. Dan seterusnya nanti kita bisa setting di sini. Bahkan pesan yang masuk itu bisa dibikin otomatis masuk ke agen-agen yang sedang longgar atau yang sedang kosong atau yang sedang tidak menangani pelanggan. Misalkan ada 10 agen, yang 7 lagi sibuk, ada pesan baru masuk, otomatis nanti langsung diteruskan ke akun yang sedang free. Jadi enak banget ya teman-teman. Oke, yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan insight performa bisnis secara real time ya. Jadi nggak perlu nunggu lama lah. Dengan begitu kita bisa menentukan strategi bisnis kita berikutnya kayak gimana nih. Jadi kalau teman-teman cek di sini ada menu analitik ya. Di sini semuanya terdata ya dan terukur nih, ada berapa conversation atau percakapan yang masuk, yang sudah dilayani berapa, total agennya berapa, terus semuanya ada di sini ya, sampai grafiknya juga ada. Nanti di sini kita juga bisa melihat insight atau analitik berdasarkan performa agen, kemudian chat yang masuk atau platformnya. Contoh ini chat yang dari WA atau dari Instagram itu seperti apa, semuanya akan terlihat jelas di sini ya. Nah, data insight atau analitik selengkap ini teman-teman nggak bisa dapetin di akun Instagram bisnis biasa. Jadi kalau teman-teman mau dapetin selengkap ini, data insight-nya itu harus pakai yang namanya Qisqas Multi Channel Chat ya. Soalnya kalau insight di akun Instagram bisnis itu kan biasanya datanya hanya seputar insight dari audiens kita. Misalkan followernya berapa, perkembangannya gimana, cowok ceweknya persentase berapa. Kalau di Qisqas Multi Channel Chat jelas jauh lebih lengkap ya untuk data analitiknya, terutama yang berhubungan dengan layanan komunikasi dan performan para agen kita. Poin yang keempat, karena di Qisqas ini kita sudah menggabungkan DM Instagram dengan saluran komunikasi yang lainnya ya. Makanya di sini prosesnya menjadi seamless, otomatis akan lebih efisien untuk bisnis teman-teman, nggak perlu ribet dengan banyak aplikasi, banyak device dan seterusnya. Poin yang kelima, dengan menggunakan Qisqas ini tentu saja teman-teman akan terbantu ya untuk proses lead generation-nya. Kenapa? Karena di sini ada fitur yang namanya auto replay pada Instagram Story. Jadi kalau misalkan ada calon pelanggan itu mengkomentari ya dari story-story yang teman-teman bikin, itu semuanya akan bisa terbalas juga dengan cepat lewat Qisqas. Semua interaksi yang masuk dari kolom komentar ataupun DM atau bahkan dari story, semuanya bisa diatasi langsung lewat satu dashboard, yaitu di Qisqas Multi Channel. Jadi udah jelas banget ya teman-teman, kalau Messenger API for Instagram ini sudah bisa ngebantu untuk meningkatkan penjualan dan customer experience ke bisnis teman-teman, terutama yang menggunakan Instagram sebagai jalur promosinya. Terlebih lagi Qisqas ini adalah official partner Instagram di Indonesia, jadi udah benar-benar terpercaya dan recommended lah untuk teman-teman menggunakan fitur dari Messenger API for Instagram. Jangan lupa sekarang lagi ada free trial 90 hari untuk menggunakan Messenger API for Instagram yang terintegrasi dengan Qisqas Multi Channel Chat. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk dapetin free trialnya. Semoga Qisqas ini bisa jadi solusi buat perkembangan bisnis teman-teman semua ya. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya. Oke, itu tadi cara menaikkan engagement rate bisa pakai Instagram API ya. Buat teman-teman yang mungkin mau nyoba, boleh langsung silakan menghubungi ke websitenya Qisqas. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang ke-11, cara menaikkan engagement rate di Instagram? Kalau enggak ada, saya lanjutkan ke materi ke-12, yaitu desain dan analisis funnel konversi. Balik lagi ya ke funnel ya. Jadi minggu kemarin kita udah ngomongin tentang funnel.
marketing funnel, kemudian yang ini kita ngedesain dan menganalisis funnel konversi itu seperti apa. Jadi, balik lagi ke analisis corong. Udah kelihatan ya slide-nya? Belum, Udah? Bu. Oh, belum, sebentar. Belum. Oke. Oh, belum saya share screen ya. Kalau ini sudah? Tidak. Oke. Balik lagi ke funnel konversi, yaitu analisis corong, yaitu sebuah proses memetakan aliran pengunjung situs web ke serangkaian langkah corong tertentu yang menghasilkan konversi atau pendaftaran. Bisnis menggunakan analisis corong untuk melacak perjalanan pengguna di seluruh situs web mereka, mengoptimalkan dan melihat berapa banyak pengunjung yang berakhir di setiap tahap funnel atau corongnya kita. Ada banyak jenis corong yang berbeda, corong pemasaran, penjualan, klik, dan banyak lagi. Namun semuanya memiliki ciri-ciri yang sama. Corong atau funnel mendapatkan namanya karena menyempit di bagian akhir, sehingga volume pengunjung di bagian tersebut atasnya lebih besar dibandingkan pengunjung yang bawah. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi pada saat klik elemen occur itu 100%, kemudian makin lama makin menurun, dan yang menjadi pelanggan atau pengguna atau pembeli produk atau jasanya kita dari 100% yang ngelihat itu cuman 18%. Contohnya seperti itu. Corong bisa juga disebut sebagai corong konversi atau corong penjualan, banyak digunakan di berbagai fungsi pemasaran dan penjualan karena membantu mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan pengguna keluar sebelum mencapai titik konversi. Misal, banyak orang yang mungkin mengunjungi beranda situs web Iniaga, namun hanya sedikit yang pada akhirnya akan melihat halaman terima kasih setelah melakukan pembelian. Dalam contoh ini, jalur konversi corong Eniaga akan terlihat seperti ini. Yang pertama beranda, kemudian masuk ke halaman kategori, masuk lagi ke halaman produk, ini lebih kecil ya saringannya. Kemudian masuk ke keranjang, check out, dan terima kasih. Analisis corong melacak tindakan pengguna di seluruh corong dan ngasih tahu berapa banyak pengunjung yang berhasil melewati setiap langkah, menyoroti masalah atau area yang perlu ditingkatkan dalam perjalanan pelanggan dengan tujuan meningkatkan rasio konversi dan pendapatan. Jadi fungsinya seperti itu. Apa sih manfaat menggunakan funnel atau corong tersebut? Memang seringkali mudah dan kadang-kadang menggoda untuk mengerjakan terlalu banyak bagian situs Anda sekaligus, tapi jangan dilakukan ya. Analisis corong membantu Anda memahami apa yang perlu ditangani, lalu memprioritaskan pekerjaan pada langkah tersebut terlebih dahulu. Begini caranya. Jadi sebelum memulai untuk mendapatkan hasil maksimal dari analisis corong atau funnel, pertama-tama pastikan corong atau funnel kita siap untuk meraih kesuksesan. Pertimbangkan untuk menggunakan peta perjalanan pelanggan untuk membantu kita memetakan perjalanan pelanggan yang ideal dan menginformasikan langkah-langkah ke saluran kita. Kemudian menemukan halaman dengan lalu lintas yang tinggi dan halaman yang keluar paling tinggi tempat orang-orang pergi. Alat analisis corong memvisualisasikan tingkat drop off dan tingkat konversi halaman utama Anda. Jadi nanti di situ ada kelihatan berapa orang yang melihat, berapa orang yang tertarik, berapa orang yang beli. Seperti itu ya teman-teman. Ini akan membantu Anda memahami
Kapan dan di mana pengunjung dan calon pelanggan akan meninggalkan situs web Anda, bahkan sampai sebelum kita sempat mengucapkan terima kasih. Artinya mereka nggak beli gitu ya. Contohnya seperti ini. Funnelnya makin lama makin kecil. Kemudian mengetahui di mana pengguna berhenti dalam perjalanan akan membantu Anda memfokuskan upaya pengoptimalan pada peluang terbesar. Untuk bersandar pada metafora corong, menemukan tempat pengguna pergi, membantu Anda menutup lubang di corong dan mengirimkan lebih banyak lalu lintas melaluinya. Yang kedua, kita harus menentukan dari mana pengunjung berkualitas tinggi itu berasal. Corong itu nggak hanya berguna untuk menemukan masalah yang perlu diperbaiki, tapi juga bisa membantu kita menemukan kesuksesan yang bisa kita gandakan. Misalnya dengan mengungkapkan dari mana lalu lintas Anda yang berkonversi tinggi itu berasal. Menggunakan alat analisis corong seperti Hotjar atau Google Analytics, kita udah pernah belajar ya, akan membantu Anda melakukan hal ini. Misalnya dengan Hotjar Funnels, Anda dapat menambahkan hingga 5 perbandingan di seluruh tampilan corong, sehingga kita bisa dengan cepat dan mudah membandingkan kinerja berdasarkan lalu lintas. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang Hotjar, ya. Dari 100% perbandingan A dan B, kemudian pada saat ngeliat produknya bisa jadi 8,5% dan 7,1%, kemudian di closing atau di akhir atau di penutupan atau yang beli hanya sekitar 10 sampai 6%. Jika Anda memahami bagaimana pengunjung yang melakukan konversi menjangkau situs web Anda akan dapat lebih fokus pada saluran akuisisi tersebut dan meningkatkan kemungkinan konversi. Yang ketiga, bisa membantu anggota tim dan pemangku kepentingan mengambil keputusan. Corong atau funnel adalah cara yang mudah untuk berbagi mengenai kinerja bisnis online Anda yang baik dan peluang untuk perbaikan. Selanjutnya, bagaimana melakukan analisis corong? Yang pertama, kita bisa melihat apa yang terjadi antara peristiwa dan halaman. Setelah mengidentifikasi halaman keluar yang bermasalah dan hambatan di corong konversi, Anda dapat menggunakan wawasan pengalaman produk bersama dengan analisis corong untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang interaksi pengguna tepat sebelum mereka berhenti. Dua cara hebat untuk mendapatkan konteks yang sangat dibutuhkan ini ada yang namanya peta panas dan rekaman sesi. Peta panas itu seperti ini. Kita mencatat dan menggabungkan klik pengguna, pergerakan mouse, dan pengguliran yang memungkinkan kita untuk melihat elemen mana sih yang diklik atau diabaikan sama audiens dan seberapa jauh pengguna menggulir halaman ke bawah. Menempatkan peta panas di halaman keluar tinggi membantu Anda menemukan elemen bermasalah seperti tautan yang rusak dan call to action yang nggak terlihat yang menyebabkan pengguna berhenti. Bisa jadi berhentinya sebuah corong funnel itu karena pengguna nggak menemukan tombol CTA atau call to action atau tombol untuk menghubungi kita. Kalau rekaman sesi ini adalah rekamannya, yaitu renderingnya sesi pengguna individual di situs web Anda dan akan membantu memberikan lebih banyak konteks pada wawasan peta panas. Jadi rekaman sesi ini rekaman ya, adalah rekaman kira-kira berapa detik atau berapa menit kita bisa ngelihat sampai sejauh mana situs kita tuh ditinggalkan selesai atau enggak ngelihatnya. Fokus pada halaman keluar tertinggi Anda dan perhatikan bagaimana orang menelusuri konten dan berinteraksi dengan tombol sebelum mereka meninggalkan situs web Anda. Kemudian menemukan masalah apapun yang mereka temui, membantu Anda berempati dengan perjalanan mereka dan memberi Anda data yang diperlukan untuk meningkatkan desain UX dan memandu pengunjung lebih dalam ke situs Anda.
Yang kedua, cari tahu apa yang terjadi dengan survei pengunjung di halaman. Dari data analitik tambahan dari peta panas dan rekaman akan memberi kita beberapa hipotesis untuk peningkatan UX dan perubahan desain. Jadi nanti bisa kelihatan semua ya pakai Hotjar atau Google Analytics tersebut. Anda dapat bereksperimen dengan perubahan desain melalui pengujian AB, bisa pakai A/B testing, dan menggunakan perbandingan corong untuk melihat bagaimana kinerja peningkatan ini terhadap alur kita yang lama. Namun ada satu wawasan utama yang masih belum ada, yaitu masukan dari pengguna Anda. Data kualitatif dari survei di halaman dan umpan balik adalah bagian yang sangat berharga dari analisis saluran. Daripada membuat asumsi dan tembakan tentang alasan gimana kok pengunjung kita nggak sampai selesai dan nggak melakukan konversi, Anda cukup berbicara dengan pengguna dan membiarkan mereka untuk tahu alasannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi disediakan sebuah pertanyaan, kemudian mereka bisa menjawab sekaligus apa yang mereka inginkan terhadap situs web kita. Sekali lagi, dimulai dengan halaman keluar tertinggi, siapkan survei situs web dengan beberapa pertanyaan kunci. Apa yang hilang dari halaman ini? Apa yang menghentikan Anda untuk melanjutkan? Apa yang kamu cari dan apa yang bisa kami bantu? Dengan mengajukan pertanyaan terbuka, memungkinkan pengunjung Anda itu ngasih tahu gimana perasaannya mereka dengan kata-kata mereka sendiri, apa yang mereka inginkan, opini mereka, sehingga kita bisa berempati dan itu bisa dijadikan bahan perbaikan untuk web kita. Oke, thank you. Ada yang mau ditanyakan mengenai desain dan analisis funnel? Agak ribet ya memang ya. Oke, mungkin untuk biar lebih nggak ribet, Ical bisa muterin videonya, silahkan. Pasti dari kalian ada yang pernah jadi korban suatu brand. Dari yang nggak kenal brand itu jadi kenal, bahkan sekarang jadi pelanggan setianya. Coba share apa nama brandnya dan apa alasannya. Apakah itu karena hipnotis? Ternyata hal itu dinamakan sebagai marketing funneling. Marketing funneling atau sales funneling adalah sebuah proses tahap demi tahap yang harus kamu lalui untuk mendapatkan sebuah penjualan. Contohnya seperti proses dari orang yang tidak mengenal suatu brand itu menjadi kenal, lalu membuat mereka berpikir untuk melakukan pembelian, selanjutnya menilai produk tersebut hingga menjadi pelanggan setia. Oke, bisa dicontohkan seperti sebuah corong yang semakin mengerucut di bagian bawahnya. Yang artinya, dari proses paling awal lalu difilter menjadi lebih spesifik lagi, hingga benar-benar menghasilkan calon customer yang akan membeli produk bisnis kamu. Ada dua manfaat umum dari marketing funneling. Pertama, marketing funneling ini bisa menjelaskan seberapa banyak jumlah target pasar. Kedua, marketing funneling ini juga sekaligus menjelaskan customer journey secara lebih detail. Ini dia tips optimasi marketing funneling dalam bisnis kamu. 1. Awareness. Di tahap ini, kamu akan mencari di mana saja dan siapa saja orang-orang yang menjadi target market kamu. Selain itu, kamu akan mengidentifikasi mulai dari usia, jenis kelamin, minat, dan hobi, hingga problem yang mereka alami itu apa. Pokoknya tentang hal detail dari calon customermu yang relevan dengan produkmu. Diibaratkan seperti ini, calon customermu perlahan sudah menyadari bahwa mereka punya masalah yang harus segera diselesaikan. Misalnya ada orang yang ingin belajar sepak bola, tapi gak punya keahlian main bola. Dan buat ikut sekolah sepak bola biayanya cukup mahal. Jadi itu contoh target market yang akan kamu beri solusi dengan produk bisnis kamu. Dengan cara membuat konten marketing yang relevan agar bisa menjaring orang yang tepat. Dan membuat materi pemasaran yang memungkinkan pelanggan kamu mempelajari tentang perusahaan dan produk kamu.
2. Consideration. Setelah kalian mendapatkan target audiensnya sesuai dan tepat, sekarang adalah fase untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih dalam dengan pelangganmu melalui pesan yang ditargetkan dan dipersonalisasi. Misalnya seperti kasus tadi, ada orang yang ingin bermain sepak bola dan akhirnya mereka mulai mencari informasi lebih lengkap tentang sepak bola. Bisa dari YouTube, dari sekolah sepak bola, dan dari iklan bisnismu yang tentang sepak bola. Misal kamu punya aplikasi digital tentang panduan belajar sepak bola yang gratis. Audiensmu bisa menemukan iklanmu dari media mana saja, dari Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan lainnya. 3. Purchase. Setelah audiensmu mulai menemukan bisnismu, selanjutnya kamu meyakinkan calon pelanggan kamu untuk membeli dan membagikan manfaat dan menciptakan rasa urgensi dengan penjualan atau promosi yang kamu buat. Contohnya, kamu membuat diskon di iklan aplikasi digital panduan belajar sepak bola itu, bahwa batas waktu diskon 30% akan berakhir pada hari ini. Hal itu akan membuat mereka akan merasa urgensi dan sesegera mungkin untuk membelinya. Untuk di tahapan ini, kamu akan menggiring dan melakukan teknik soft selling. Dengan soft selling, orang membeli produkmu itu tidak karena terpaksa, tapi karena memang membutuhkan dan sesuai dengan mereka. Nah, cara melakukannya yaitu kamu asah skill membuat copywriting yang menjual dan hypnoselling, yang bisa membuat kamu seolah-olah tidak sedang berjualan padahal kamu sedang berjualan. Target di tahapan ini adalah minimal kamu mendapatkan kontak mereka. Yang pasti, kamu membutuhkan itu untuk melakukan follow up di next promosi. 4. Loyalty. Tahap selanjutnya setelah mereka yakin akan penawaran yang kamu buat, mereka akan beli dan jika produk bisnismu bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang mereka inginkan, mereka bisa menjadi pelanggan setia produk bisnis kamu. Usahakan kamu bisa mempertahankan pelangganmu dengan mengirimkan semacam bonus-bonus e-book tentang dunia sepak bola secara gratis dan informasi bermanfaat, misal tips menjaga pola makan agar badan tetap fit saat sepak bola melalui email marketing. Hal dasar itu bisa kamu olah dan kembangkan lagi menyesuaikan dengan produk bisnis yang kamu jalankan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, itu tadi tentang konsep desain dan analisis funneling. Ada yang mau ditanyakan barangkali teman-teman? Sudah siap ujian semua ya? Udah tinggal satu Malam, kali Bu. pertemuan lagi. Selamat malam ya. Mohon maaf, off cam ya, Bu ya. Ya, nggak Tadi apa-apa. saya sempat lihat yang slide tentang peta panas ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, itu apa ada aplikasinya atau apa ya, Bu? Itu masangnya gimana ya, Bu? Iya, ada aplikasinya, bisa dilihat di Google Analytics atau punyanya Hotjar, Mbak. Jadi Oh, mungkin gitu. sepertinya berbayar ya itu ya. Tapi kalau di Google Analytics itu enggak bayar sih, Mbak. Cuman memang agak sedikit ribet gitu ya. Tapi memang itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak orang yang masuk dan orang yang keluar tanpa menyelesaikan sampai ke web kita yang terakhir seperti itu. Oke, berarti oh, oke, oke. Berarti kalau semisal di Google Analytics kita perlu pasang itunya gitu ya, Bu ya. Install ya, Nanti install. coba saya Install cari Google tahu deh. Analytics. Ya, coba Oh, nanti install. dicek Oke. barangkali Kalau bisa Google Analytics-nya digunakan. sudah terinstall sih, Bu. Mm-mm. Tapi Kalau fasilitas Google peta Analytics-nya panasnya sudah belum terpasang ada. di setiap website. J. Oke, mungkin dicoba Rasanya aja. belum, nanti Mung- coba mungkin saya pasang. pakai plugin tersendiri, Mbak. Jadi dia ada di dalamnya Google Analytics, tapi harus nginstal sendiri Hmm. kemudian dimasukkan gitu. Kayak MS Word terintegrasi Oh gitu. dengan Mendeley. Jadi di plugin gitu loh, Mbak. Seperti itu. Hmm.
Soalnya kalau Oke, oke, oke. bawaannya Google Di dalam Analytics, Google Analytics-nya gitu ya, Bu ya. kalau bawaannya gak mungkin lengkap-lengkap banget ya Hmm, jenenge ae program gratisan. Mungkin seperti itu. oke. Mungkin juga bisa Terus sama jadi itu tadi kan gratis eh bisa rekaman. dilanjutkan dulu, Bu. Oh iya, enggak. Mungkin kalau Mm-mm. apa namanya, kalau yang gratis kan nggak mungkin juga lengkap-lengkap banget. Itu bisa jadi berbayar atau nggak berbayar, tapi kita registrasi emailnya kita dan lain sebagainya, ngisi data gitu loh, seperti itu. Terus tadi kan juga ada warna-warnanya kan ya, Bu ya. Berarti Yes, semakin merah itu semakin merah semakin apa? nggak Berarti dilihat. banyak orang. Mm-mm. Oh, semakin Banyak orang banyak nggak meninggalkan. dilihat. Ya, semakin banyak orang meninggalkan sebelum selesai, seperti itu. Oh, gitu. Oke. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Thank you, Mbak Nikma. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman. Memang agak cepat ya, mulai jam 7 tadi itu jam 8 kita udah selesai karena emang nggak banyak interaksi, nggak banyak pertanyaan. Saya harapkan minggu depan bisa lebih ramai lagi di materi ke-13 dan 14. Terima kasih dan mohon maaf jika terjadi penyampaian salah kata atau salah ucap dalam pemberian materi kita pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tidak ada pertanyaan ya sebelum perkuliahan diakhiri? Nggak ada, Mas. Udah ada Mas Ical. Kelihatan sudah paham semua berarti ya. Sudah lelah, Mas Ical. Iya, iya. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Mary dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan terakhir, Bu ya, Ya, minggu depan ya, minggu temuan depan. terakhir. Yes. Semoga lebih semangat lagi dan materinya lebih enteng bisa nggak pertemuan terakhir, Bu ya. Iya, lebih enteng memang pertemuan terakhir. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Terima teman-teman. kasih semuanya. Bu Terima Mary, kasih Mas Mas Ical. Ical.